Itu aja. Oke. Heeh. Nah ya, karena Baik, toleransi Bu. juga masuknya di karakter sosial. Toleransi itu yang tadi awal Oh. itu ya. Heeh. Atau misalnya untuk meningkatkan, apa namanya, kepedulian dan, apa sih namanya tuh, gotong royong misalnya ya. Nah, untuk Mhm. meningkatkan 2 aja, atau peduli boleh, atau mending gotong royong sih. Karena kan kalau Iya, Jumat Bu. Berkah mah biasanya dilakukan bersama-sama ya? Iya, Bu. Biasa kan, setiap Jumat Nah, pagi itu kan ada pembersihan masjid bersama, Ibu. Kerja bakti. iya, betul. Nah itu, jadi 2 aja karakter yang dikembangkannya, gitu. Itu bisa Oke, kualitatif Bu. kok, tapi Ibu kalau efektivitas ya, nih, ini untuk semuanya ya, kalau ada bahasa efektivitas berarti harus action research atau PTK. Iya, Bu. Karena harus ada uji efektivitas, signifikansi, ya. Itu ada sedikit ya, ya berhubungan dengan masalah statistik. "Aduh Ibu aku nggak mau." Judulnya kita ubah, supaya jadi satu variabel dan kualitatif, kalau mau kualitatif. Bu Septi siap dengan Mhm. statistik? Insyaallah, Bu. Iyalah coba aja, nggak ada yang susah kok, Kalau uji kuanti itu, statis Bu, gimana, Bu? iya, kuanti teh ada statistiknya sayang. Kuanti itu Mhm. biasanya kuanti itu berhubungan dengan angka. Kualitatif Iya, itu Ibu. berhubungan dengan naratif, deskriptif. Nah, kalau misalnya Baik. Ibu apa, bisa uji coba aja dah cuman uji efektivitas dan signifikansi kok. Itu mah bisa Mhm. pakai SPSS Ibu, ya. Gampang kok Iya, itu Ibu. mah. Boleh kok Semangat, Bu, efektivitas, semangat. silahkan. Semangat ya. Semangat. Semangat. Oke, nah itu ya. Jadi Ibu nanti karakter sosialnya ambil aja 2. Jadi nanti, Y1 dan Y2. Oke, ada lagi? Nah, ini Bu siapa nih yang Bu Rina, Bu. Bu Ri Bu Rina monggo. Ya silakan Bu Rina, ada yang mau Saya masih hari ini bingung pokoknya malam ini kita curhatan aja dulu. Kenapa ca Ibu bingungnya? ya cara mengisi untuk karya ilmiah itu gimana, Bu? Nah, Ibu, sekali lagi, karya ilmiah, di tugas akhir karya ilmiah, Bapak Ibu, kalau memang mau membuat karya ilmiah, template-nya seperti kita membuat penelitian tugas akhir, skripsi, atau PKP ya kemarin ya? Mata kuliah PKP sudahkah? Sudah Ya, PKP apa Bu mata kuliah PKP? Singkatannya apa? PK PKP belum, Bu, kayaknya. Sudahlah biasanya. Kalau ngambil karir PKP sudah biasanya. Nggak tahu, Bu. Belum kayaknya, Bu. Di salut, Sudah. mohon maaf, Kalau di salut yang saya di tidak. kalau yang di semester sekarang itu pilihan Bu antara PKP sama karir. Iya. Oh gitu? Ya, Ya, Hmm. Kalau dulu mah biasanya PKP dulu. Karena PKP ini nantinya kuliah praktek, nantinya untuk penelitian tindakan kelas. Jadi mata kuliah PKP itu pemantapan kemampuan profesional. oh yang praktik ngajar itu, Bu. Betul, ibuku sayang. Sudahkah? Oh, yang itu. Sudah. Ngajar terus Sama PKM sama atau beda, Bu? iya, Beda. PKM. PKP mah ini kalau kalau bahasa di luar PKPT, PKL, PLP, praktek kuliah lapangan. Sudah ada yang ngambil? Tidak ada, Bu. Sudah Bu Rina? Sudah ngambil PKP? Hah?
Ini kurang Yang rekomendasi. PKM atau apa ya? Ada yang praktek ngajar dulu, Bu. Lupa tapi semester berapa Sudah kemarin. kan? Ya di sana tapi Sudah yang praktek ngajar Cari dulu. Eh. Oke lah. Ya. buat Ya. Sok, mangga. Kayaknya udah deh. Ya, Biasanya enak. kalau untuk Cuman setelah kuliahnya PKP baru karir. Biasanya begitu. Ada juga yang berbarengan. Ada yang berbarengan. PKP-nya diambil, karirnya diambil. Ya. Tapi ya mangga sih ada yang, oh saya mah ini dulu ya. Ya berarti nggak tahu apakah ada kebijakan baru, saya juga belum paham ya secara ini di ini. Oke, nah artinya kalau sudah PKP, biasanya ibu dan bapak itu kan paham kalau PKP ini posisinya adalah untuk mengembangkan kemampuan profesional bapak ibu dilatih secara real di lapangan oleh guru yang lebih profesional sebagai pendamping biasanya atau guru kelas atau guru pamong. Terus ibu dan bapak juga harus mempraktekkan tuh menerapkan teori praktek, mengelola pembelajaran, dan melakukan penelitian praktis tuh ketika proses praktek di lapangan itu. Nah, itu PKP. Nah, posisinya makanya kenapa saya tanya, kalau ibu sekarang ngambil karir dan sudah mata kuliah PKP enak. Kemarin yang waktu ibu praktek apa masalahnya? Nah, tinggal dari masalah itu sekali lagi ya Bu Rina, ini untuk yang lainnya juga sekali lagi, untuk mata kuliah karir ini jangan judul dulu, tapi cari dulu masalah. Ya. Contoh nih, Bu Rina sekarang ngajar apa? Di jenjang apa? Kelas berapa? Sekarang lagi nggak ngajar, Bu. Lagi nggak ngajar. Sebelumnya pernah ngajar di mana? Pernah ngajar di kelas 1 di SD Negeri 3. Sekarang di perpustakaan. Di perpustakaan, nggak apa-apa. Ibu waktu ngajar SD kelas 1, yang sering muncul masalah apa, Ibu? Masalahnya itu anak susah membaca, terus susah bedain huruf B sama D, angka 6, dan huruf A itu, Bu. Yang sering Berarti, nah itu Bu, berarti peningkatan kemampuan konsep dasar membaca, ya, menggunakan metode apa? Sudah di SD. Misalnya metodenya metode apa Bu yang paling mudah untuk meningkatkan kemampuan konsep dasar membaca, kan itu sebetulnya konsep dasar membaca ya Bu ya? Memperkenalkan huruf A, B, C, D gitu kan. Anak-anak yang kesulitan memahami huruf itu sebetulnya anak-anak memiliki kekurangan yang disebut dengan disleksia. Misalnya dia ketukar-ketukar tuh antara B, P, dan D misalnya. Itu biasanya anak dengan bentar, Bu. Kalau ada anak seperti itu, berarti anak itu mengalami atau didiagnosis memiliki disleksia. Ibu baca dulu disleksia itu apa? Itu gangguan, ya, gangguan dalam memahami konsep dasar membaca. Jadi dia tuh suka ketukar-ketukar huruf, Bu. N, M, U, ketukar, ya. Terus juga apalagi A sama Q, R sama L, ya. Biasanya kalau disleksia itu yang serupa-serupa lah, ya. I sama J sama L, ketukar-ketukar misalnya. Nah, anak-anak disleksia itu memiliki kelemahan itu. Nah, Ibu misalnya untuk ada anak yang tidak awalnya sulit, terus ketika pakai metode A, Ibu uji coba, ternyata si anak itu bisa. Tuh kan jadi bisa penelitian tuh. Iya. Ya, betul ya Bu ya? Iya. Kalau yang judul saya kemarin gimana, Bu? Yang judul saya kemarin harus berserta fotonya ya, Bu? Kalau Enggak juga sih, nggak apa-apa lah Bu. Jangan memaksakan kalau memang susah menghadirkan foto. Tapi bagusnya ada bukti. Nah, sekarang Ibu begini, kalau yang kemarin Ibu makanya gini,
Dalam menentukan masalah, yang bisa mempercepat penelitian kita adalah masalah yang dekat dengan kita dan mudah bagi kita untuk memecahkannya. Kita dulu misalnya pernah Ibu memecahkan satu masalah, mending gitu Bu, yang sudah pernah Ibu pecahkan aja. Ibu dulu punya masalah tuh, Ibu dan udah Ibu pernah pecahkan dan itu mudah, itu aja Bu yang diteliti. Iya, Bu. Jangan yang nyari masalah Bu, dalam kehidupan Ibu. Misalnya yang baru lagi, aduh jangan. Mending yang sudah saja, ya, supaya Ibu nggak susah. Gitu Bu Rina. Latar belakangnya cari tuh, kenapa sih ini teh banyak masalah? Gitu, seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi sebelum kita beranjak? Ada nggak ya? Aku bingung. Bu, Hmm? begini Bu, Bu. berkaitan dengan Hmm. yang tadi, Ibu kan menyarankan untuk penelitian saya yang dimulai dari, saya kan mengajar di SMP yang tentang prakarya, Hmm. kemudian bolehlah meneliti mengenai prakarya yang di SD, tapi sekarang kan saya sudah berjalan Bu, tuh sampai yang tugas 2. Bagaimana Bu itu? Dilanjutkan atau diganti gitu Bu? Ibu kemarin tentang apa, Bu? Sama dengar nih. Tentang peningkatan Kemana? membaca permulaan kelas 2 SD dengan menggunakan metode Sorogan. Ya udah, mau itu juga mah nggak masalah, Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Apa-apa. Iya. Ya, Yang menurut Ibu gini. Gimana, ya, Bu? Ya, silakan lanjut. Lanjut. takutnya harus diganti juga, sedangkan waktunya kan sekarang udah mepet nih, gitu Iya. Bu. Nggak usah. Yang udah ada aja, Bu. Oke Ibu jangan Bu, mempersulit diri sendiri, kan saya juga tadi udah bilang ya. iya, Lakukan untuk tugas karil ini yang ya. memang sudah terpecahkan dan memang menurut Ibu, ini aja yang mudah, udah nggak usah mikir 2 kali, Ibu. Oke Ibu, Ya. terima kasih banyak. Hidupan Oke, jangan dipersulit, Ibu, dipermudah aja ya. Udahlah betul. kehidupan kita udah sangat sulit ini. Betul Bu, permudah saja Bu. Permudah aja lah Bu Nung ya. Nggak usah Ya Bu, mempersulit diri lah. Sudahlah kehidupan, barang-barang sudah bahan pokok sudah menyulitkan kita, belanja sudah sulit, uang sudah sulit, nyari masalah lagi nih penelitian mempersulit kita. Janganlah iya. ya, sederhanakan saja hidup Ya mah ya. Bu, oke. Oke, enjoy full. Jadikan semuanya sebagai cara untuk kita rekreasi ya. Jadi untuk mata kuliah karir juga jadikan rekreasi aja, jangan terlalu apa namanya tuh. Jadikan beban gitu? Oh, lah, Oh, kayak ya. sekarang nih. Template nih, misalnya template. Kan Iya. ini template tuh masing-masing ada perbedaan ya, Bu, ya. Oh Nih gitu? contoh nih. Iya, Iyalah. Nih teknik penulisan karya ilmiah edisi 3 coba Ibu buka ya, yang di apa namanya, di WA? bukan di WA, di sistem Oh, lah. yang Itu kan mana? ada tuh sistematikanya. Ya. Ibu memang sebaiknya pakai sistematika yang, apa namanya tuh, yang punya UT, jadi biar enak, gitu, ya. Nah, Ibu Iya. lihat tuh sistematikanya seperti apa di teknik penulisan ilmiah. Itu ada tuh yang edisi 3 kalau nggak salah, itu yang punyanya Ajril Ajhari kalau nggak salah ya, Ajril Ajhari kalau nggak salah. Itu, luar biasa ya. Ada modulnya juga, Ibu buka-buka atau di itunya, di sistemnya. Udah pernah buka belum? Waduh sekarang tim itu yang ini yang dipakai sekarang? Ketawa. Ini ya iyalah.
Masa yang dipakai kemarin? Ibu buka Iya, panduannya, di iya, sana ada tata cara menulis dan template-nya. iya, Buka dulu, baca dulu ya. iya, Nanti baru Ibu dan Bapak komen ya. Karena masalahnya di tugas 3 dan 4 harus sudah mengerucut. Kemarin itu Ibu dan Bapak di tugas 1 dan 2 hanya format tentang bahan apa ya namanya daftar pustaka lah ya. iya, Bahan untuk dijadikan sumber Bapak Ibu membuat karya ilmiah. Hanya sumber doang kemarin mah. Sama iya, iya, ininya dan cara sistematika penulisan ya yang sesuai iya, panduan. Nah, buku panduannya ada di sini, TAP. di tugas 6 ya. Coba dibuka di tugas 6 ya. Ini kan di tab kedua ini ada di aktivitas belajar 6 kan? Iya, Nah, di sana Ibu ada tuh, sistematika penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan tinggal klik di sana. Kemudian sistematika karya ilmiah itu contoh yang agribisnis ya. Nah, Ibu iya. nanti lihat aja di yang itu aja yang komplit ya. Nah, Ibu buka-buka itu panduannya, terus amalkan ya. Udah Bu, kemarin juga udah diubu-ubu gitu. Amalkan dalam membuat karya ini. Karena banyak ya Bu ya. Itu Iya, sampai 200 lembar. wah. Iya, males bacanya ya, harusnya Ah, disederhanakan saja. Aku itu 200 lembar masalahnya, ya. iya Ibu Bu. nanti klik di bagian, daftar isi, cari yang PGSD. Klik, itu karena banyak, Bu. Karena beda-beda, Bu, ya. Untuk teknik dan template, ini tuh, karir itu, agribisnis punya ini sendiri, fakultas ini punya ini, dan itu semua fakultas kan kalau di UT. Cari yang PGSD, ya. Cari template-nya. Oke. Nah, tapi kan saya sudah memberikan template juga tuh untuk tugas 3 dan 4. Iya. Terus Nah, gimana Bu itu? tuh. Ya ada di Pakainya yang sana, itu? tinggal Oke. menimpanya gampang, lebih gampang itulah. Nah, Iya, tapi kalau Ibu memang misalnya mau sinkronisasi biar nggak penasaran, baca buku panduannya. Ya, iya, sesuaikan. Oh iya, iya benar, asal tugas 3 dengan panduan sesuai. Ya, iya. Di buku TAP. begitu. Iya, tuh, ya. Ibu kan Iya. udah, saya mah Bu sebetulnya udah sangat bagus ya, modul-modulnya sudah siap, apa-apanya sudah ada. Ibu mah tinggal mau download, baca, baru amalkan. Yang Betul sulitnya Bu. itu download, baca, terus nggak diamalin. Jadi mah Aduh. tugasnya kemana aja gitu ya. Nah, itu Kerjanya banyak lain tuh. ya, Bu. Iya, ngerjainnya kemana gitu kan. Ini kemarin juga di tugas 1 dan 2 ada yang sama sih masih belum pakai template ya. Iya. Apalagi Saya yang pakai template daftar yang dikasih pustaka cuma Ibu. 1. Iya, udah. Ada tuh yang ngerjainnya Bu, betul nggak Bu, tugas 1 dan 2-nya? 1 artikel, kan dimintanya 5. Ya, dimintanya 5 Iya. kan? Iya. Itu 1 Iya. aja. Ada Bu, yang kemarin nggak tahu siapa tuh. Kemarin siapa tuh saya lupa ya. Ngerjainnya cuma 1 buku sama 1 artikel. Mana tidak sesuai template lagi. Untung itu nggak dikasih nilai. Kalau dikasih nilai, itu pasti nilainya di bawah 60. Dan saya tidak sanggup untuk memberikan nilai di bawah 60, nanti nggak lolos lagi. Iya Karena Bu, ingat ya Bu jangan ya, Bu. iya, nilai karir itu minimal 70 Ibu, ya. Tapi saya tidak bisa menyelamatkan untuk beberapa nilai yang langsung masuk sistem. Kalau misalnya contoh ya Bu ya, kalau sudah jadi karirnya saya masih bisa menyelamatkan, anggap nilainya 70 gitu kan. Walaupun tidak layak untuk dinilai 70 juga kadang-kadang saya sudahlah, daripada nanti Anda nggak lulus semua, saya luluskan semua, tapi sambil belajar. Apalagi kalau Bapak Ibu di akhir, tugas ini Bapak Ibu bisa publish, itu luar biasa, ya. Mantap. Minimal submit, masukin ke jurnal. Gampang kok cara masukin ke jurnal, masuk ke jurnalnya, registrasi dulu, baru bisa login. Baru di sana tuh ada nih submission, masuk ke submission, masukkan artikel kita, nanti di akhir tuh ada hasil, pokoknya kita sudah submit buktinya. Udah, kalau udah gitu mah tinggal nanti nunggu revisi dari review.
dari para reviewer. Kalau ada revisi, kalau yang bukan Sintama ada jarang aya revisi. Saya aya we jurnal ge asal hirup. Ya, biasanya begitu. Jadi banyak jurnal yang belum Sintama, biasanya yang penting hidup si jurnalnya tuh ya, yang penting ada artikel yang masuk. Karena sekarang itu banyak artikel kekurangan banyak publisher kekurangan artikel, Bu. Oh gitu ya, Bu. Iya, karena saking satu prodi itu bisa punya 2 artikel, punya 2 publisher, 3 publisher. Bisa. Mhm. Yang isinya nggak ada, dosen-dosennya juga kadang-kadang susah nulis, nyuruhnya ke mahasiswa lagi, parah. Banyak itu kasusnya, seperti itu. Jadi belajarnya yang usah pakai Sinta dulu lah, biar cepet mah ya. Udah sama Iya. sih nilainya 10. Ya, nanti Bapak Ibu sekali lagi buka ininya ya, template-nya ya. Nanti untuk di tugas setelah web ini ya, Bapak Ibu itu nanti masuk ke aktivitas di tugas selanjutnya ya. Tugas Benar. 3. Iya. 3. Tugas 3 ini ya nanti Bapak Ibu diminta untuk menuliskan draft artikel ya. Karya ilmiah yang sedang dikembangkan Bapak Ibu mengacu pada satu judul yang kemarin Ibu sudah dibubuhkan di tugas 2 ya. Kemudian rangkuman referensinya, sesuaikan 5 buku, 5 artikel. Yang ketiga, kerangka penulisan artikelnya sesuai dengan format draft artikel dan sesuai dengan menggunakan template yang telah. Nah, ini template-nya nih yang sederhana. Yang pertama, 1 memuat judul, tulis Bu. Ya. Ada judul. Ya. Saya share screen aja deh, biar cepat di share screen aja. Iya, terima kasih Ibu. Di share screen biar cepet. Di window kalau nggak salah. Nah, sudahkah kelihatan? Ibu dan Bapak? Masih loading. Sudah. Masih loading. Udah, Udah Bu. ya? Oke, Ibu Bapak tulis tuh. Kalau nggak salah di e-learning Bapak Ibu juga ada. Ya. Di tugas 3 ini harus memuat 1 judul. Nah, judul yang tadi ya, Bapak Ibu. Sekali lagi untuk judul cari masalah yang dekat dan memang sudah pernah kita pecahkan. Jadi, kalau sudah seperti itu 50% artikel Bapak Ibu sudah selesai. Ya. Kalau sudah yang pernah terpecahkan. Yang kedua, ada nama penulis, alamat email, dan program studinya di UT. Karena nanti publishnya kalau memang mau ini cobain aja di UT, yang di UT publishernya. Yang ketiga ada abstrak dalam bahasa Indonesia, tuh mudah Bu. Karena kalau di template jurnal itu ada yang juga sudah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya, nanti saya kasih contoh ya. Ada kata kunci di bawahnya setelah abstrak. Baru nanti Ibu dan Bapak masuk ke pendahuluan. Apa saja tuh pendahuluan isinya? Ada menguat latar belakang serta masalah dan tujuan penelitian ada di pendahuluan. Nah, ini kalau format UT, template UT tidak ada kajian pustaka karena kajian pustakanya sudah masuk ke pendahuluan. Maka kajian pustaka tidak ada. Jadi langsung dari pendahuluan ke metode. Metodenya sekali lagi Ibu cari yang menurut Ibu mudah dan Ibu tidak takut menyelesaikan penelitian ini. Ibu, saya mau matematikanya jelek, nggak mau pakai statistik, pakai kualitatif, deskriptif aja. Yang notabene hanya menggambarkan, nah ya, mendeskripsikan. Nah itu ya,
kualitatif itu. Tapi ingat, sebetulnya Bu, ada yang bertanya pernah, Bu, mudah mana kualitatif sama kuantitatif? Kalau bagi saya, dua-duanya mudah, karena saya suka statistik dan matematika. Saya juga suka kualitatif, deskriptif, karena saya memang banyak banyak tahu tentang teori dan ingin menggabungkan banyak teori misalnya. Ya, why not? Kenapa tidak? Gitu. Bu, saya mah oke lah blended learning. Kalau itu apalagi, gitu kan ya. Boleh, silahkan. Jadi sekali lagi yang mudah saja, yang menurut Ibu, aku mah mau yang sesuai dengan kepribadian aku aja, senang bercerita, ya sudah itu aja. Nggak usah susah, ya. Metodenya lihat contoh-contoh yang ada di e-learning. Ada kok contohnya ya Bu ya. Memang itu Yes. agrobisnis sih, contohnya yang agrobisnis, tapi nggak apa-apa. Nanti saya pun kasih contoh ya dari beberapa lulusan sebelumnya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, kenapa Bu? Iya. Yang selanjutnya setelah metode ada hasil dan pembahasan. Ada hasil? Hasil menggambarkan bagaimana hasil penelitian kita di lapangan pure. Sesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, maka di hasil ini menggambarkan 2 masalah itu di rumusan masalah. Ya. Maka sebelum masuk ke artikel ini, Ibu dan Bapak harus tahu dulu tuh penelitiannya, ada rumusan masalah. Ya, ada pendahuluan rumusan masalah, tujuan, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ke artikel ini, ya, Ibu tinggal menyesuaikan saja, ya. Menyesuaikan dengan rumusan masalah. Bagaimana di pembahasan? Nah, pembahasan ini membahas hasil, tapi didampingi fakta dan data, lapangan, juga teori yang ada signifikansi dengan hasil temuan kita di lapangan. Contoh, hasil di lapangan, Ibu dan Bapak melihat bahwa misalnya satu kan Ibu rumusan masalahnya bagaimana efektivitas metode terhadap hasil belajar misalnya gitu kan ya, atau bagaimana proses belajar siswa di lapangan dengan metode A misalnya gitu kan ya. Nah, Ibu gambarkan tuh di hasil itu. Dengan metode A ini, melalui tahapan ini seperti ini. Jawaban yang kedua bagaimana nih? Ya. Hasil belajar ini terhadap hasilnya. Oh, ternyata ada tingkat kesesuaian. Nah, karena ini ada pengaruh, efektivitas biasanya ada uji signifikansi, itu ada sedikit statistik. Tapi kalau peningkatan kemampuan membaca dengan metode A, Ibu hanya menggambarkan saja itu. Hanya Ibu ingin melihat bagaimana kegiatan membacanya. Membacanya dengan metode A itu seperti apa. Nanti yang keduanya, Ibu melihat satu rumusan masalah juga bisa itu mah ya. Nah, itu bagaimana tahapannya misalnya dari hasil itu dengan menggunakan metode itu terdiri di tahapan A misalnya apa, kedua apa, ketiga apa, ketiga. Dan itu ternyata bisa meningkatkan ya, bagus membacanya dengan metode itu pemahamannya meningkat ya, karena bisa dilihat dari capaian dari tadi ya, misalnya belajar konsep dasar membaca. Anak dengan menggunakan metode itu tuh dalam seminggu dia sudah hafal huruf sekian banyak misalnya. Kan ketahuan itu mah ya. Anak ditargetkan di minggu ini teh A, B, C, D sampai apa, ternyata anak dengan begitu bisa langsung. Iya. Tuh. Barulah di pembahasan. Nah, di pembahasan ini lihat rumusan masalah juga sama, dari hasil lihat. Oh, bagaimana tuh di lapangan? Oh, tadi tahapannya melalui tahapan ke-1 ini. Nah, tahapan ke-1 ini sangat cocok dalam meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini sesuai. Lihat penelitian orang, Bu. Ya. Penelitian orang di jurnal orang. Hasil karya orang lain. Sesuai nggak kalau dengan misalnya metode tahapan ke-1 ini, si anak itu misalnya kan meningkatkan pemahaman tadi ya, indikator pemahamannya apa? Bisa menjelaskan misalnya. Ya, bisa mengidentifikasi. Nah, bagaimana nih konsep identifikasinya?
Dari penelitian sebelumnya identifikasi itu bisa ini. Jadi si penanya Banyak tahu tentang A, B, C, D misalnya gitu. Indikator A, indikator B, indikator C. Oh sama nih ternyata apa yang kita teliti dengan penelitian. Nah itu di pembahasan dibahas bahwa tadi rumusan masalah sesuai dengan penelitian sebelumnya atau dari teori di buku dari teori seseorang. Nah pembahasan itu selalu begitu. Masalah dipaparkan, tunjang teori, tunjang hasil penelitian. Terus gitu. Udah selesai, baru simpulkan. Bagaimana kesimpulan? Dan ingat, kesimpulan itu singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele. Apalagi kalau rumusan masalahnya cuma satu. Sudah aja. Kesimpulannya, tadi. Dengan metode ANU mampu meningkatkan ini secara efektif dengan catatan mempergunakan 3 tahapan utama. Selesai segitu. Sarannya, misalnya di setiap tahapan harus selalu ada proses pembimbingan dan pendampingan secara intensif. Yang kedua, saran keduanya, metode hanya untuk anak yang memiliki ABCD. Yang ketiga, saran memberi jalan pada orang. Itu saran. Jangan menggurui. Ya, misalnya sarannya guru ke depan seharusnya jangan pakai bahasa itu. Ya, itu nanti menggurui. Nah, jadi kalau saran itu bagusnya hanya memberi, namanya juga saran. Kalau saran boleh diikuti, boleh tidak kan? Iya. Jangan maksa, ya. Terus nanti kalau ada guru senior pasti dia bilang gini, lu siapa maksa gua? Gimana gua aja? Lagian itu nggak sesuai, gitu kan? Ini contoh. Iya. Kan? Makanya saran itu sebaiknya tidak mempergunakan kata yang sifatnya menyuruh. Tapi kata saran itu harus menjawab atau memberi petunjuk. Itu aja. Oke? Oke, Bu. Oke. Terakhir nih daftar pustaka. Kalau memang sesuai dengan tugas 2, boleh. Ibu ternyata aku nggak sesuai. Ya sudah, pakai aja yang sesuai. Nggak usah digubris yang udah tugas mah ya udah. Kan contoh itu juga. Ya. Oh gitu ya, Bu. Kalau iya. Kalau tidak kalau bisa lebih diubah. Kalau misalkan di tugas yang ketiga ada tambahan gitu, Bu, untuk daftar pustakanya boleh? Boleh, Ibu. Itu makan contoh, minimal 5. Iya. Kalau Ibu di daftar pustakanya ada 20, bagus sekali, Ibu itu. Oh, gitu ya, Bu ya. Oke. Membaca apa mencontek? Ya. Waktu Ibu hanya ngutip-ngutip sedikit-sedikit ternyata, dan itu pun ngutipnya di abstrak, misalnya nggak apa-apa. Yang penting kan Ibu pernah baca lah, gitu ya. Dibacanya ya cepat. Nggak apa-apa sih, Bu. Bagus juga ya. Daripada nggak sama sekali, ya. Dan bagusnya daftar pustaka itu sudah sesuai nih ya. Ada ketentuan ya. Nih, apa itu? Nah, daftar pustaka berisi yang minimal ketentuannya ya, 5 jurnal bereputasi terbitan 10 tahun terakhir. Begitupun dengan buku ya, 5 buku dan 5 jurnal terbitan 10 tahun terakhir. Iya, selanjutnya file artikel yang akan diunggah disimpan dalam format PDF. Ingat, tapi kalau memang bisa pakai Word aja, biar bisa nanti saya ngasih masukan. Enggak, Bu, saya susah. Di sininya formatnya harus PDF. Ya udah, PDF aja. Apa susahnya sih? Nge-save ke PDF, nggak ada yang susah. Kapan? Gitu, ya. Nah, selanjutnya nanti di tugas 3 artikel ilmiah lanjutannya ya, itu ada tugas nih, di sini juga sama tuh ya. Mangga, ini diperpanjang biasanya bisa sampai 17 November tuh ininya. Ininya ya, di overnya mulai tanggal 3, terakhir tanggal 17, awas hati-hati. Langkah-langkah dalam mengumpulkan tugas, ini ada submission-nya, nanti diunggah filenya, lihat. Awas, ini banyak sekali kejadian ketika mengunggah ternyata tidak dilihat lagi, dia lagi proses tuh dimatikan, jadi tidak tersubmit. Akhirnya tugasnya sampai akhir tidak ke-save ya. Nah, baru klik
11 ini sudah deh gitu ya. Itu untuk pengiriman tugasnya di aktivitas belajar 8. Yang 7 ini tugas 3-nya, yang 8 ini. Baru nanti, di tugas 9 kan belum keluar. Tunggu sampai tanggal 17. Ya. Makanya ini, sok dikerjakan nanti tugas 4-nya, ini juga tugas 4 sebetulnya nanti di TUEB ketiga ya. Tapi minimal tugas 3 aja dulu, masuk aja dulu sampai tanggal 17, saya tunggu ya. Iya. Oke, nanti TUEB yang keempat mau kapan? Biar sekarang saya buatkan ininya. TUEB keempat itu harus sudah bisa kan ini sebetulnya kemarin ya dari tanggal 3 ya. Sekarang udah tanggal berapa nih? 8 ya. Nggak apa-apa, yang penting kan TUEB itu Ibu Bapak kan sudah ada penugasannya. Karena kan kita mencari waktu yang sinkronnya agak susah ya Bu ya, Pak ya, karena tugas di mata kuliah lain juga. Nah, untuk tugas 4 nanti setelah TUEB yang ketiga. TUEB ketiganya mau kapan Ibu-ibu? Apakah setelah tanggal 17? Berarti di minggu depan. Setelah Sepertinya minggu depan. begitu. Boleh. Ya, Ya, biar fokus ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Iya. buka-buka dulu ya format di tugas 4-nya juga, ada tugas 4 juga lah. Sama aja Iya. sih formatnya. Gitu-gitu juga. Ya. Nah, tugas 4 nanti di sini tuh. Ini tinggal belum ada. Sampai ini belum ya. Tugas 4 itu sampai tanggal 21 Desember dari tanggal 7 November. Jadi ibu-ibu nyantai sih sebetulnya ya. Iya. Iya. Amin, Deadline-nya mudah-mudahan. di tanggal 21 Desember. Nanti di grading summary-nya nanti sudah ada nilai kalau ini ya. Itu nanti di aktivitas belajar 11 sih sebetulnya ya. Jadi masih lama ya. Ya, nanti belajar Amin, aktivitas belajar mudah-mudahan 10-nya juga semua harus tugas lewat dulu. terselesaikan. Amin. Oke, silakan ada yang mau ditanyain dulu atau mau dipinang dulu? Apa yang dipinang? Ditanyain, diapain itu ya, supaya nanti jelas ya. Nanti di selesai itu nanti kata kuncinya juga harus dimasukkan di tugas 11 itu, dan saya juga belum ini ya karena ini belum kebuka. Nanti di tugas sekarang mah TUEB-nya kan ada 4 ya. Nah, nanti di pertemuan ke-12 itu nanti ada TUEB lagi. Nah, itu TUEB-nya setelah tanggal 21 Desember. Gitu. Gitu ya. Ngeri ya. Ngomongnya nanti aja dulu. Makanya ini TUEB 4 tuh sebetulnya sebelum tanggal 21 Desember juga sih. Misalnya kita mau di tanggal awal Desember ya. Awal Desember nanti TUEB-nya tanggal berapa nanti di WhatsApp grup aja ya. Untuk ini paling setelah tanggal 17 aja ya, TUEB 3-nya ya. Ibu-ibu? Boleh. Ya, tanggal berapa? Mau hari apa? Tentukan dari sekarang. Biar saya nanti ngebuatin itunya. Jadwalnya ya. Jadwalnya Hari di Senin. Teams-nya. Iya, Hari karena Senin kan sekarang itu tanggal Ibu 17. tidak ditentukan kayak dulu mah. Kayak dulu mah sudah ada jadwal dari UT-nya, sekarang mah nggak ada kan, Ibu-ibu juga nggak dapat jadwal kan? Iya, nggak ada di ininya. Di semester sebelumnya mah Bu, udah ada tanggal dari UT-nya. Gitu. Tapi makanya kalau teman juga saya suka kesulitan ada, Bu. Kalau teman Tanggal saya berapa? katanya suka ada di situnya, kalau diklik kehadiran TUEB itu suka ada tanggalnya. Gimana Bu, itu beda atau gimana ya? Enggak, kalau itu mah kan sesuai kesepakatan kita itu mah. Gitu. Di Teams itu mah sesuai kesepakatan kita itu mah. Gitu ya Bu. Oke. Iya, kita mau kapan nih gitu kan. Nah, nanti dosennya tinggal masukkan ya, kayak sekarang saya bertanya aja ini. Ibu Iya, Bapak iya. mau kapan gitu. Nanti saya masukkan. Jadi biar Kesepakatan sesuai bersama saja, Bu. kesepakatan. Sok, mangga.
Mau web 3 setelah tanggal 17 mau hari apa? Berarti setelah tanggal 17 itu hari apa ya? 17 hari apa sih? Hari Senin 15 malam Senin. boleh juga, Bu. Senin. Iya, hari Senin. Iya, nggak? Mau tanggal berapa? Senin Ah, malam boleh apa? juga, Bu. Sekalian bahas tugas 3 kan? Boleh. Mau Senin malam? Boleh. Aku masih Iya, oke. Ini kan web 2 sudah. Web 3 tanggal 17 misalnya ya. Kita masuk ke web 3. Udah belum bisa ngisi kalau nggak salah web 3-nya ada di 9. Ya, kalau sudah bisa kebuka ya. Iya, Bu. Biasanya setelah itu. Nah, nanti ini kan baru sampai aktivitas 7 di web 2. Nanti besok lusa itu baru ngegeser ini ya. Berarti hari Senin ya, tanggal 17-nya ya. Tanggal 17 November, mau malam lagi seperti sekarang Boleh, Bu. atau mau sore? Malam aja, Bu, malam. Jadi kesenangan malam nih. Tapi tidak mengganggu aktivitas di sana kan ada dari Sabang sampai Merauke nih. Yang Padang sekarang berarti jam 20. Jam 8 ya? Baru Isya. Halo? Ya, Bu. Jam Iya. 9 kurang seperempat, Bu. Oh sama. Cuman udah Isya belum sana? Udah. Udah, Bu. Udah Isya. Isanya jam berapa di sana? Jam setengah 8 lewat tadi, Bu. Oh iya, berarti sama tuh kayak di Bandung itu mah. Iya, Bandung mah jam 7-an. Jam 7 kurang Bandung mah. Beda, bergeser ya. Tapi sekarang sama ya, berarti jam 21 kurang seperempat ya. Iya, Bu. 21 kurang seperempat. Ada yang dari Kalimantan kah? Ada, Bu. Oh, ada. Saya dari Bung Kaur. Jam 10 ya? Sekarang jam 10-an berarti ya di sana ya? Terlalu malam nggak buat yang Kalimantan? Ada emang yang Tidak, dari Bu, Kalimantan ini? aman. Ada, Aman? Bu. Kalimantan Oke. Barat. Tuh, Oh, kabar. Kalimantan Barat. Sekarang jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 8.49, Ibu. Ah, Mak. Sama lah sama kita. Sama. Semangat, Sama Bu. ya. Semangat. Sama. Nggak takutnya bergeser 1 jam kan biasanya kan? Iya. Kalau sama syukurlah. Jadi kan saya nggak berdosa gitu, Bu. Terlalu malam, kan kasihan juga. Iya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya memberikan contoh satu template karya ilmiah yang standar. Oh, Ibu, saya mau tanya. mangga Bu Rina, silahkan. Setia, Bu. Siapa? Setia. Iya, Bu. Monggo, ya. Ibu, Nah. dalam mata kuliah PTK yang saya pelajari itu kan, kalau saran itu kan ada bagi sekolah, bagi guru, bagi peneliti selanjutnya. Itu gimana, Bu? Tidak perlu kah, Bu? Atau boleh? Ya. Oke, boleh sebetulnya. Tapi Ibu, yang namanya saran, kalau bagi guru itu seperti akan apa ya? Seperti menggurui Ibu jadinya. Jadi bagusnya
tidak seperti menggurui. Saran itu hanya pendapat kita yang ingin dikasih tahu ke orang lain. Nah, itu mau diikuti monggo, jangan ada spesifikasi kepada guru untuk ini, untuk ini. Gimana kalau yang ngebacanya guru senior, emang lu siapa? Gitu kan, nanti dibalikin gitu kitanya. Betul nggak, Bu? Betul, Bu. Aman-aman, Halo? siap. Nah, oke. Maka saran itu sebaiknya tidak menggurui. Jadi posisinya saran itu hanya masukan saja. Gitu. Ya. Oke, Ibu dan Bapak, sekarang saya mau kasih contoh yang apa namanya tuh karya ilmiah yang sudah jadi. Kita keluar dulu. Stop sharing. Masuk ke sharingnya ini. Tuh saya pun ini jadi nih ya, sebentar. Nah ini. Sudah kebuka? Sudah terlihat? Belum, Bu. Masih hitam. Belum, Bu. Saya izin minum dulu. Malah celana kan cuy. Malah. Tidak belakang. Sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum. Sudah ada? Belum, Bu. Tampilannya black screen. Warna hitam. Hitam. Tidak belakang. Masih muter ya? Ini saya tuh udah download ini apa namanya? WhatsApp grup tapi ini susah. Ya. Udah ada belum? Belum. Belum. Lama banget. Yang kelihatan hanya kursornya saja, Bu. Untuk tampilannya masih black screen. Ada? Belum. Bu. Kenapa ya? Sebentar. Mungkin dia sudah lelah, Bu. Mungkin dia sudah lelah. Iya, kayak lelah. Coba saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Ini share di Windows, baru buka Karil. Nah, sudah ada kan? Hitam, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Kenapa hitam terus? Bentar. Kenapa ya ini hitam? Ada? Belum. Belum, Bu. Masih Jadi hitam ya? gelap. Gelap sepertinya. Sebentar, saya akan coba lagi. Ini sambil saya berusaha ngebuka WhatsApp nih, WhatsApp dari tadi muter lagi. Aduh. Nih. Saya pakai apa ya, WVS PDF deh. Ini WhatsApp grupnya nggak ngebuka dari tadi tuh, kenapa ya udah dibulak-balik. Tadinya mau nanti saya kirim deh ke WhatsApp grup ya. Jadi Oke, contohnya Bu. biar bisa di ini. Tapi bentuknya PDF ya, karena itu contoh yang punya orang lain. Ya.
Kalau nggak salah dia tuh sudah publish di UT, tapi nggak tahu lah. Saya waktu itu sih, Bu, udah publish ya, Bu. Tapi belum tahu juga sih. Oke, kita uji coba lagi ya. Sebentar. Nah, ini udah. Ini sample format. Try now. Oke. Uji coba lagi. Share ke Windows. Oke. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih hitam. Ini kenapa hitam terus? Kontrol coba saya ini kan. Sudah? Apa masih hitam juga? Masih? Kenapa ini nggak bisa di share screen? Coba kita buka pakai Adobe Reader. Coba kita buka pakai Adobe Reader. Sudah bisa kebuka? Nah, udah nampil, Bu. Sudah, Bu. Nah, ternyata harus pakai Adobe Reader. Ini contoh formatnya. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia tentang identifikasi dongeng melalui metode kooperatif script pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Ini ada mahasiswanya, ada dosen PKP, karena dulu tuh harus dosen PKP dulu baru saya. Ya. Ini. Nah ya. Jadi kalau udah pernah PKP dan memang itu penelitian hasil PKP, dosen PKP-nya harus dicantumkan. Kalau tidak, hanya ibu dengan saya, ya. Di sininya dosen PKP Anda program studinya apa? Kalau saya nanti memasukkannya di sini bukan dosen karya ilmiah, tapi di sininya ke Sekolah Tinggi Ilmu saya STKIP Pasundan Cimahi, ya. Jadi di sininya dosen program studi pendidikan jasmani PJKR STKIP Pasundan Cimahi. Nanti saya kasih itunya formatnya. Ini juga salah Ya. nih. Baru nanti email yang di sini itu dicantumkan yang akan submit. Jadi email yang submit. Ya. Jadi bukan email siapa-siapa. Jadi email yang submitnya ibu misalnya, ibu yang mau submitnya, saya yang ngikut berarti ibu yang memasukkan emailnya. Kalau saya yang submit berarti saya yang masukkan emailnya. Nah setelah itu ini jadi judul, nama sama afiliasi namanya ya, yang program studi ini bla 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 Universitas itu namanya afiliasi. Ini yang selanjutnya Anda harus membubuhkan abstrak. Nih abstrak itu dibuat dalam satu paragraf.
seperti ini. Oke, di bawahnya ada kata kunci, isi abstrak. Boleh ditulis. Pertama ada tujuan penelitian. Kedua, metode yang digunakan. Oke. Keempat, ketiga hasil penelitian nih. Hasil penelitian menunjukkan 1, 2 lagi. 1, 2 ya. Nah, ini hasil penelitian. Sudah, cuma itu doang. Jadi ada tujuan, metode, sama hasil penelitian. Itu isi abstrak. Oke, sudah ditulis? Sekarang masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari beberapa paragraf tuh. Dan ingat, selayaknya kalimat dalam pendahuluan atau karya ilmiah itu harus mengikuti aturan PUEBI. Kalau sekarang PUEBI ya. Pedoman umum apa? PUEBI? PUEBI. Apa tuh PUEBI? Ada yang tahu? Kalau dulu mah EYD atau ya, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang PUEBI. PUEBI itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Jadi cara penulisan di dalam karya ilmiah itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Setiap paragraf yang kita buat di pendahuluan itu harus terdiri dari kalimat efektif namanya, ya. Bagaimana Bu Sri kalimat efektif? Kalimat efektif ini setiap paragraf di dalam setiap kalimat di dalam paragraf itu harus mengandung. Nah, tulis. Mengandung hukum dalam setiap kalimatnya tuh ya. Dulu pernah Ibu Bapak belajar tentang SPOK. Ya. Jadi kalimat efektif itu harus diawali dengan subjek, terutama di awal kalimat. Ya. Kan kita kadang-kadang kalau seperti membuat kalimat itu seperti bercerita ke nenek ya. Sebagaimana seperti dalam hal itu di depan. Nah, di dalam kalimat efektif tidak boleh kata keterangan dulu, kata sambung, lain sebagainya. Harus diawali dengan subjek kalimat. Nah, seperti ini nih. Pendidikan merupakan bla bla bla. Ini subjeknya pendidikan. Dia menerangkan tentang pendidikan. Nah, ini selanjutnya mah boleh, Bu. Kalimat selanjutnya menurut undang-undang. Ini kan menurut undang berarti keterangan dulu nih. Boleh silahkan. Dengan adanya tuh. Dengan adanya. Undang-undang ini pendidikan bla bla itu boleh. Selain itu pendidikan bla 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 karena di awalnya sudah subjek. Nah, ini nih salah satu tujuan, nggak usah pakai salah satu tujuan, udah aja. Tujuan pembelajaran itu keterangan. Ada salah satunya itu keterangan. Jadi jangan ada kalimat tidak efektif di awal kalimat. Ini seperti ini salah satu ini disebutnya kalimat tidak efektif karena keterangan dulu baru subjek. Kalimat yang bagus itu selalu diawali oleh subjek, predikat, objek, keterangannya di akhir. Ya. Pokoknya dalam satu kalimat, Ibu dan Bapak pakemnya, pokoknya kalimat yang bagus adalah kalimat yang awalnya subjek dulu, subjek kalimat. Maka kalau contoh yang ini, salah satunya hapus aja, udah aja tujuan pembelajaran dalam bahasa Indonesia, salah satunya, nah boleh di sini untuk meningkatkan bla bla bla, gitu. Pindahkan aja. Ya, sampai sini paham? Ya. Nih, termasuk ini nih. Oh. Hal ini sengaja belum saya perbaiki sengaja, ini biar untuk contoh. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Seperti kurangnya pemahaman. Kan ini subjek kalimatnya mana coba? Ada yang tahu nggak di kalimat itu? Oh. Apa? Faktor apa? Faktor pemahaman siswa. Iya, faktor penyebab pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu subjeknya. Jadi kalau mau langsung aja. Faktor penyebab ya kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah
Pemahaman terhadap struktur dan unsur-unsur teks dongeng, Dongeng. serta kurangnya minat dan motivasi siswa. Udah ya. Itu kalimat tidak efektif. Dan ingat, di sini mengutip pendapat orang lain boleh. Awas kutipannya harus tetap mempergunakan di dalam pendahuluan ya. Kaidah kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kemarin kan kita sudah belajar kutipan langsung dan tidak langsung ya. Ya. Kutipan langsung, contohnya apa Bu? Ciri utamanya? Tanda Ini kutipnya. kemarin juga. Kemarin banyak tuh yang kurang tepat. Jadi kutipan langsung tanpa ada tanda kutip ya. Jadi selalu kalau kutipan langsung itu pakai tanda kutip. Kutipan tidak langsung, nah ini juga kemarin banyak yang kurang tepat ya. Kutipan tidak langsung itu sebaiknya kalimat yang kita baca dibahasakan kembali kalimat kita, itu kutipan tidak langsung, bagusnya begitu Bu. Kalau kemarin caplok, pindahin, tapi di belakangnya pakai bahasa kita. Sebagaimana sesuai, enggak jangan. Jadi bahasa kutipan kita bahasakan lagi, itu namanya kutipan tidak langsung. Saya contoh di sini nih. Selamat toh mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 2 kategori. Yang begitu bahasanya. Ya. Kalau untuk kutipan tidak langsung, 2 faktor yang mempengaruhi belajar melalui terdiri dari, nah itu bahasa kita tuh, faktor internal dan faktor eksternal. Nah itu pakai bahasa kita, itu namanya kutipan tidak langsung. Dan itu tidak boleh pakai tanda kutip di atasnya. Ini tanda kutip itu seperti ini ya, tanda kutip. Sampai sini cara mengutip sudah bisa ya? Nah ini karena di dalam pendahuluan harus mengutip juga sumber dari mana-mananya dan itu harus jelas. Oke. Halo, Loha. Jangan pada tidur nih. Ada ya. Kirim pada tidur. Nah, ini masih banyak ya. Nah, selanjutnya masukkan metodenya. Dan ingat ya. Ingat untuk pendahuluan nih, Bu, ya. Iya. Boleh dicatat. Pendahuluan itu isinya apa sih, Bu? Biar terstruktur, bagusnya apa aja, ya. Ibu, dalam pendahuluan itu ada yang disebut mempergunakan rumus induktif, ada yang mempergunakan rumus deduktif. Masih ingat nggak kalau induktif apa? Yang menjorok ada khusus ke umum ya gitu ya, umum khusus. Ya. In itu dari khusus ke umum. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Nah, Ibu mau pakai apa di pendahuluan ini? Pakai deduktif atau pakai induktif? Induktif. Nah, kalau induktif itu kan dari khusus, berarti hurufnya seperti segitiga. Segitiga. Bentuk segitiga berarti kan runcingnya di atas ya? Iya. Nah, berarti fokus dulu. Runcingnya di atas itu fokus dulu. Dari in. Nah, namanya juga induktif kan, dari dalam ke luar. Nah, yang kalimat paling dekat ke metode itu paling melebar, meluas. Tapi nanti dikerucutkan dengan judul yang ingin kita teliti. Nah, kalau Ibu mau mempergunakan deduktif, maka jadinya huruf terbalik. Segitiga terbalik, bukan huruf terbalik. Segitiga terbalik. Segitiga terbalik. Jadi segitiganya nungging. Jadi dari yang luas dulu mengkerucut ke yang spesifik. Maka yang Ibu tampilkan di pendahuluan, mangga. Sekali lagi, mau pakai rumus deduktif atau mau pakai rumus induktif. Kalau in berarti dari masalah di dalam, kalau de dari masalah global dulu, baru mengerucut ke masalah yang di dalam. Ayo, ini kita 20 menit lagi nih. Oke, sampai sini paham ya?
Kalau yang deduktif nih, deduktif dari luar dulu, biasanya isu dulu. Ya, dari yang luas dulu, isu dulu. Kemudian, kalau deduktif ya, isu, Ya. tuntutan lapangan, fakta lapangan, maka muncul gap tuh. Gap inilah yang jadi masalah kan. Nah, masalah ini butuh obat. Nah, obat itu ada di judul. Selesai itu pendahuluan. Jadi, kalau deduktif itu karena luas, biasanya dari isu dulu. Isu turun ke tuntutan, ya. Tuntutan turun ke realita. Tuntutan dan realita muncul gap. Nah, setelah itu muncullah masalahnya. Masalahnya apa? Identifikasi. Baru dari muncul masalah itu butuh obat. Nah, obatnya itu judul. Nah, itu susunannya tuh ketika mau membuat kerangka. Apa? Iya, Bu. Itu aja. Iya. Nah, kalau mau deduktif ya, kalau yang dari luas ke khusus. Ke khusus. Isunya. Isunya apa? Tuntutannya apa? Realitanya bagaimana? Muncul gap, baru judul. Selesai. Pendahuluan. Tuh cara membuat pendahuluan seperti itu. Saya kasih tips dan triknya. Sampai sini bisa dipahami cara membuat pendahuluan? Ditulis. Ya, insya Allah. Kemudian baru masuk ke metode. Nah, di metode ini sesuaikan, Ibu metodenya apa. Nah, di isi metode itu, satu metode yang dipergunakannya apa, ya. Metode yang penelitian yang dipergunakannya apa. Kemudian tahapannya, ya. Di sini menggunakan siklus nih, karena kebetulan ini, ya. Nah, ininya PTK, siapa populasinya, ya. Peneliti dapat mengikuti perkembangan siswa melalui siapa populasinya. Subjeknya itu, ini subjeknya ya, populasi itu subjek, di sininya siswa kelas berapa, dan lain sebagainya, ini keterangannya. Kemudian teknik pengumpulan datanya pakai apa nih? Pakai tes, observasi, wawancara, angket, atau apapun. Ya, mangga mau yang mana saja. Kemudian bagaimana analisis data yang terkumpulnya secara deskriptif, kemudian dibandingkan antara hasil penelitian sebelumnya. Udah selesai itu metodenya, cuma segini kok. Ya, baru masuk ke hasil penelitian. Ya, ini hasil penelitian sekali lagi. Ketika membahas hasil penelitian, sesuaikan dengan rumusan masalah kita. Kalau rumusannya 2, maka hasil penelitian menjawab 2 rumusan masalah. Gitu. Jawab aja, tapi dalam hasil penelitian ini hanya berbasis data lapangan. Tidak menambahkan teori, hanya data lapangan, itu hasil penelitian, pure data lapangan. Ya. Kemudian baru tuh kan bentuknya gini ya. Grafik, gitu, siklus dan sebagainya. Baru nanti di hasil di pembahasan di bawah ini hasil betul ya. Nah, ini di pembahasan, apa yang Ibu Bapak bahas? Dari sama membahas tentang rumusan masalah, misalnya tadi kalau ada 2 rumusan, ya berarti itu yang dibahas. Kemudian ditunjang oleh nih, sesuaikan dengan penelitian orang sebelumnya atau dari buku boleh. Sesuai dengan daftar pustaka yang sudah kita list. Nah, baru di sini, nah ini sebetulnya pembahasan itu bagusnya lebih banyak daripada hasil. Karena kalau hasil itu hanya menggambarkan data dan fakta lapangan, kalau pembahasan ditunjang oleh teori, baik itu dari buku maupun dari jurnal yang ada relevansi dengan penelitian kita. Itu di pembahasan, makanya biasanya pembahasan itu harus lebih banyak daripada hasil. Karena hasil di di copy ke bawah, kemudian diterangkan sesuai konsepnya, penyesuaian namanya juga dibahas ya. Disesuaikan dengan teori ataupun dengan hasil penelitian sebelumnya.
Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Ya, baru kesimpulan, baru daftar pustaka. Daftar pustaka sesuaikan kalau ini pakai apa namanya ya, Association Psikologi. Jadi pakai apa yang 7/3 ya, jadi yang tipe ke-7. Itu silahkan di sini. Boleh Ibu menambahkan lebih dari 5, sangat boleh. Kalaupun Bu ada-adanya mah enggak masalah ya. Yang terpenting ada semuanya komplit. Nah, ini mau kan kalau saya share ke Ibu dan Bapak di WhatsApp grup, tapi tunggu, harus bersabar. Ini WhatsApp-nya masih error ya. Nanti saya Ya, share di Bu. WhatsApp grup. Oke? Oke, terima kasih. Oke, sampai ini. Bisa dipahami? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau sudah bisa dipahami ya sudah, tinggal kerjakan tugas 3-nya sesuai template. Nanti lihat saya share ya template-nya untuk tugas 3 atau udah kalau nggak salah udah di-share sih template tugasnya mah, cuman contohnya biar sesuai. Tadi contohnya boleh dipakai ya. Oke, Ya. sampai sini paham ya? Kalau sudah paham mangga dibuka videonya karena saya mau dokumentasi yang kedua. Tolong minta dinyalakan videonya, saya mau foto. Atau mau bisa ada yang fotoin boleh? Ya. Di screen kan Ibu Bapak ada yang pakai handphone ya? Mau dihidupin kameranya, mau di screenshot. Itu tuh udah taruh dulu ya. Ada yang pakai foto nggak? Ada yang Baru hidupin. kalau ada yang pakai Selesai. handphone di capture. Mohon di capture nanti dikirim di WhatsApp grup. Boleh, siap Ibu. Ada?